Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sebuah pembahasan yang menurut saya sangat mendasar. Sangat mendasar ya. Dan ini semua berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan, yang seluruhnya adalah ayat-ayat Al-Quran. Nah, sumber-sumber ini, kalau kita perhatikan, seolah-olah sedang menyajikan sebuah dilema yang fundamental. Di satu sisi kan ada perintah yang sangat tegas untuk taat pada hukum Tuhan. Betul. Di sisi lain, kita hidup dalam realitas yang penuh dengan hukum buatan manusia. Jadi tugas kita hari ini adalah mencoba membedah dari mana datangnya ketegasan ini dan apa sebetulnya yang dipertaruhkan menurut sumber-sumber ini. Tepat sekali. Dan untuk membedahnya, kita harus mulai dari premis yang paling dasar yang diajukan oleh ayat-ayat ini. Jadi pertanyaannya itu bukan hukum mana yang lebih baik, tapi lebih ke siapa yang sebetulnya berhak menjadi sumber hukum. Oke. Titik awalnya di situ ya. Betul. Seluruh argumen yang akan kita diskusikan nanti, semuanya itu bergantung pada jawaban atas pertanyaan pertama ini. Dan sumber Anda sangat jelas tentang itu. Fondasinya ada di surah Al-An'am ayat 57. Oke, mari kita mulai dari sana. Saya bacakan ayatnya. Inil hukmu illa lillah, yakusul haq, wahuwa khairul falsilin. Keputusan itu hanyalah milik Allah, Dia menerangkan kebenaran, dan Dia adalah pemberi keputusan yang paling baik. Wah, ini kalimatnya pendek, tapi rasanya padat sekali ya. Sangat padat. Dan kata kuncinya di sini adalah al-hukmu. Al-hukmu. Batas vonis hakim di pengadilan. Tapi dalam konteks ini, maknanya itu jauh lebih luas. Al-hukmu di sini mencakup otoritas tertinggi untuk menetapkan standar, untuk membuat undang-undang, untuk menentukan apa yang secara fundamental benar dan salah. Ini adalah sebuah klaim kedaulatan hukum yang absolut. Nah, jadi ini bukan soal siapa hakim yang paling adil dalam menerapkan hukum. Bukan soal itu. Tapi siapa yang berhak membuat peraturannya dari awal. Begitu ya? Persis. Ini tentang siapa sang legislator tertinggi. Dan perhatikan bagaimana ayat itu tidak berhenti di sana. Ia langsung menyambungkan al-hukmu milik Allah itu dengan al-haq atau kebenaran itu sendiri. Oke. Pesan yang ingin disampaikan adalah hukum dari Tuhan bukanlah sekedar salah satu sistem hukum yang bisa dipilih di antara banyak sistem lainnya. Sumber ini memposisikannya sebagai satu-satunya sistem yang berlandaskan pada kebenaran hakiki yang objektif, bukan pada opini, tradisi, atau kesepakatan manusia yang bisa berubah-ubah. Inilah titik awal yang menjadi fondasi bagi semua ayat lain yang akan kita bahas. Oke, premisnya sudah jelas, otoritas hukum absolut hanya milik Tuhan karena hukumnya identik dengan kebenaran itu sendiri. Kalau begitu, konsekuensinya pasti sangat besar bagi mereka yang memilih untuk tidak mengikuti. Apa yang dikatakan sumber-sumber ini tentang hal itu? Peringatannya bukan hanya keras tapi juga berlapis. Ini membawa kita ke rangkaian ayat yang sangat terkenal di surah Al-Maidah. Baik, surah Al-Maidah ayat 44. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Wow, kafir. Itu kan label yang paling berat ya dalam terminologi agama. Sangat berat. Apakah ini tidak ada nuansanya sama sekali? Maksud saya, gini, dalam kehidupan sehari-hari kan kita ikut hukum lalu lintas. Tentu. Hukum dagang Ya. yang jelas-jelas bukan diturunkan langsung dari kitab suci. Apa menurut logika ayat ini, semua itu otomatis membuat seseorang jadi kafir? Nah, itu pertanyaan yang sangat penting. Dan ini seringkali jadi sumber kebingungan. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa konteks ayat ini adalah tentang penolakan terhadap prinsip kedaulatan hukum Tuhan. Prinsipnya ya? Bukan setiap detailnya. Betul. Ini bukan tentang setiap detail peraturan teknis, tapi tentang sikap fundamental seseorang. Ketika seseorang secara sadar meyakini bahwa ada hukum lain yang lebih baik atau setara dengan hukum Tuhan, dan kemudian memilihnya atas dasar keyakinan itu, disitulah letak masalah utamanya. Oke, jadi ini soal penolakan terhadap otoritasnya. Tepat. Tapi yang lebih menarik lagi, sumber-sumber ini tidak berhenti pada satu label saja. Maksudnya? Jika kita lihat ayat-ayat setelahnya dalam surah yang sama, yaitu ayat 45 dan 47, pola kalimatnya diulang, hampir identik. Tapi di akhir kalimat, labelnya diubah. Ayat 45 menyebut mereka yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah sebagai orang-orang yang zalim. Zalim?
Dan ayat 47 menyebut mereka sebagai orang-orang yang fasik. Kafir, zalim, fasik. 3 label yang berbeda untuk perbuatan yang sama. Apa maknanya ini? Ini menunjukkan bahwa menurut sumber ini, berpaling dari hukum Tuhan itu bukan masalah satu dimensi. Ini adalah sebuah krisis yang punya dampak multidimensi. Coba kita bedah satu persatu ya. Oke. Pertama, pada level keyakinan teologis, itu dianggap sebagai tindakan kekafiran. Sebuah penolakan terhadap otoritas dan kedaulatan Tuhan sebagai pembuat hukum. Oke, itu dimensi hubungan vertikal dengan Tuhan. Tepat. Kedua, pada level keadilan sosial dan personal, itu adalah tindakan kezaliman. Zalim. Kata zalim itu kan berarti menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ketidakadilan. Logikanya, jika hukum Tuhan adalah standar keadilan yang sempurna, maka meninggalkannya secara otomatis berarti melakukan ketidakadilan. Ini adalah dimensi hubungan horizontal. Saya mengerti. Dan yang ketiga, fasik. Ketiga, pada level moralitas dan integritas pribadi, itu adalah tindakan kefasikan. Fasik. Fasik secara harfiah berarti keluar dari jalurnya, seperti buah kurma yang keluar dari kulitnya. Ini menggambarkan seseorang yang secara sadar keluar dari jalur ketaatan, seorang pembangkang moral. Ini adalah dimensi internal, menyangkut karakter orang tersebut. Jadi, satu perbuatan yang sama, yaitu tidak berhukum dengan hukum Tuhan, dilihat dari 3 sudut pandang yang berbeda. Betul sekali. Dari sudut pandang keyakinan, itu kekafiran. Dari sudut pandang keadilan, itu kezaliman. Dan dari sudut pandang moralitas, itu kefasikan. Ini seperti satu batu yang dilempar tapi menciptakan 3 riak gelombang yang berbeda. Begitu ya cara memahaminya? Anda menangkapnya dengan sempurna. Ini bukan sekedar pelanggaran administratif, tapi sebuah keruntuhan yang menyentuh ranah teologis, sosial, dan etis sekaligus. Ini membuat saya jadi sangat penasaran kalau hukum Tuhan digambarkan sebagai kebenaran dan keadilan, lalu apa sebutan untuk alternatifnya? Sumber-sumber ini pasti punya istilah khusus untuk menggambarkan lawannya. Pasti bukan sekedar hukum buatan manusia kan? Istilahnya pasti lebih bermuatan. Tentu saja. Dan sumber Anda memperkenalkan 2 istilah kunci yang sangat kuat dan syarat makna. Jahiliyah dan Taghut. Jahiliyah dan Taghut. Keduanya bukan sekedar label, tapi sebuah konsep utuh. Mari kita mulai dengan jahiliyah, yang disebut dalam surah Al-Maidah ayat 50. Oke, saya bacakan. Afa hukmal jahiliyati yabahuna waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah? Bagi orang-orang yang meyakini agamanya. Yang menarik di sini adalah analisis kata jahiliyah. Banyak yang menerjemahkannya secara harfiah sebagai kebodohan. Iya. Tapi ini bukan tentang kurangnya kecerdasan intelektual atau rendahnya IQ. Konteksnya jauh lebih teknis. Jahiliyah di sini merujuk pada sebuah sistem yang sengaja dibangun di atas dasar selain petunjuk ilahi. Jadi jahil di sini bukan bodoh dalam arti nggak bisa matematika, tapi bodoh karena salah memilih sumber rujukan. Tepat sekali. Hukum jahiliyah menurut konteks ayat ini adalah hukum yang bersumber dari tradisi nenek moyang yang tidak berdasar, keputusan para elit yang dipengaruhi hawa nafsu, atau konsensus massa yang mengabaikan wahyu. Dan ayat ini menyajikannya dalam bentuk pertanyaan retoris yang sangat tajam. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Menyindir ya? Betul, seolah-olah mengatakan setelah terang benderang datang, mengapa ada yang masih memeraba-raba mencari alternatif yang gelap dan lebih rendah? Bagi orang yang yakin, jawabannya sudah jelas. Itu jahiliyah yang sepertinya menggambarkan sistemnya. Lalu bagaimana dengan istilah kedua? Taguth. Ini sepertinya lebih personal. Ayatnya ada di surah An-Nisa ayat 60. Betul. Jika jahiliyah adalah deskripsi tentang sistemnya yang ignoran terhadap wahyu, maka taghut adalah deskripsi tentang entitas yang menjadi rujukan dalam sistem itu. Oke, saya bacakan. Yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bihi. Mereka hendak mencari hukum kepada tagut, padahal mereka telah diperintah untuk mengingkari tagut itu. Kata tagut berasal dari akar kata tolo yang artinya melampaui batas. Melampaui batas.
hukum yang sedang kita bicarakan, tagut adalah setiap entitas, bisa jadi seorang pemimpin tiran, sebuah dewan legislatif, sebuah sistem, atau bahkan sebuah ideologi yang memposisikan dirinya sebagai sumber rujukan hukum untuk menandingi atau menggantikan hukum Allah. Tunggu sebentar. Ini definisinya luas sekali. Sangat luas. Kalau begitu, apakah menurut kacamata sumber ini, setiap pemimpin atau sistem hukum yang tidak secara eksplisit berdasarkan wahyu otomatis dianggap tagut? Di mana batasannya? Batasannya, menurut ayat ini, terletak pada posisi dan niat. Apakah sistem atau pemimpin itu mengklaim otoritas absolut untuk dirinya sendiri dan menuntut ketaatan mutlak yang seharusnya hanya untuk Tuhan? Ayat ini menyoroti sebuah paradoks yang luar biasa. Ada orang yang di satu sisi mengaku beriman, tapi di sisi lain, ketika menghadapi sengketa, mereka justru berlari mencari keadilan pada sistem tagut itu. Padahal mereka diperintah mengingkarinya. Tepat. Padahal inti dari keimanan mereka seharusnya adalah mengingkari tagut. Jadi ini digambarkan sebagai sebuah kontradiksi iman yang fundamental, semacam skizofrenia spiritual. Ini semua kan bicara soal sistem, soal ketaatan dari luar, soal kemana kita mencari hukum. Tapi apakah sumber-sumber ini juga menyinggung soal apa yang terjadi di dalam hati seseorang? Maksud saya, bisa saja kan orang patuh pada sebuah hukum, tapi hatinya dongkol, tidak terima, atau merasa terpaksa. Pertanyaan Anda tepat sekali. Dan itu membawa kita ke sebuah ayat yang bisa dibilang merupakan klimaks dari seluruh pembahasan ini. Jika ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang konsekuensi eksternal, maka ayat ini membawa pertarungan ke arena batin. Ini adalah ujian keimanan yang paling personal. Oke, Ayat pamungkas ini ada di surah An-Nisa ayat 65. baiklah. Ayat ini dimulai dengan sebuah sumpah yang sangat kuat. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman, sebelum mereka menjadikan engkau, Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian, mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Perhatikan bagaimana ayat ini dimulai dengan, demi Tuhanmu. Ini untuk menegaskan betapa seriusnya pernyataan setelahnya. Ayat ini bersumpah atas nama Tuhan untuk menetapkan syarat kesempurnaan iman yang tidak bisa ditawar. Dan di dalamnya ada 3 langkah yang sangat jelas, sebuah proses yang berurutan. Mari kita coba urai satu persatu. Langkah pertama, Langkah pertama adalah, hatta yuhakkimuka, sebelum mereka menjadikan engkau sebagai hakim. Ini adalah langkah eksternal. Tindakan nyata untuk merujuk setiap perselisihan, besar maupun kecil, kepada ajaran yang dibawa oleh Rasul. Ini adalah syarat pertama, yaitu tindakan lahiriah. oke, itu tindakan luarnya. Tapi setelah keputusan diberikan, disitulah ujian batinnya dimulai, kan? Tepat. Langkah kedua adalah, thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka. Haraj. Iya. Kata haraj dalam bahasa Arab berarti perasaan sempit, sesak, mengganjal, keberatan, atau keraguan. Jadi ini adalah pembersihan internal. Hati harus lapang, tidak boleh ada sedikit pun rasa dongkol atau pertanyaan kenapa hukumnya begini. Oh, itu standar yang luar biasa tinggi. Jadi bukan cuma, oke saya terima keputusannya, tapi harus saya terima dengan sepenuh hati, tanpa ada rasa mengganjal sedikit pun. Itu level psikologis yang dalam sekali. Lalu apa langkah ketiga? Langkah ketiga adalah puncaknya. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Pengulangan kata salama menjadi tasliman dalam tata bahasa Arab itu fungsinya untuk memberikan penekanan yang luar biasa. Ini bukan sekedar menerima, tapi sebuah taslim, penyerahan diri total, kepasrahan yang mutlak dan tanpa syarat. Eksternal, internal, lalu spiritual. 3 lapis. Benar. Ayat ini secara efektif menggeser arena pembuktian iman dari ruang pengadilan publik ke dalam relung hati seseorang. Masalahnya bukan lagi hanya tentang ketaatan lahiriah yang bisa dipamerkan, tapi tentang kerelaan, kelapangan dada, dan kepasrahan batiniah yang total. Inilah menurut sumber ini ujian keimanan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua pembahasan kita ini, sumber-sumber yang Anda berikan seakan-akan menyodorkan 2 pilihan yang sangat hitam putih ya, sangat biner. Di
Di satu sisi ada hukum Allah yang diposisikan sebagai kebenaran mutlak, sumber keadilan sejati, dan prasyarat fundamental dari keimanan itu sendiri. Dan di sisi lain, ada hukum selain Allah. Sumber-sumber ini tidak segan-segan melabelinya dengan istilah yang sangat kuat dan cenderung negatif, seperti jahiliyah dan taghut. Keduanya secara konsisten dipandang sebagai produk dari hawa nafsu manusia, kebodohan spiritual karena salah rujukan, dan pada puncaknya dianggap sebagai sebuah bentuk pemberontakan terhadap kedaulatan Tuhan. Perspektifnya sangat jelas. Pilihan sumber hukum, pada akhirnya, adalah cerminan dari iman seseorang. Pada intinya ya, pesan utama dari rangkaian ayat ini adalah bahwa pilihan seseorang terhadap sumber hukumnya adalah cerminan langsung dari tauhid, keyakinan pada keesaan dan kedaulatan mutlak Tuhan. Dalam kerangka berpikir ini, mengikuti hukumnya bukanlah sekedar kewajiban, melainkan konsekuensi logis dari pengakuan bahwa dialah satu-satunya Tuhan. Sementara berpaling darinya dianggap pengkhianatan. Betul. Dianggap sebagai sebuah pengkhianatan terhadap inti dari iman itu sendiri. Pembahasan kita hari ini menunjukkan betapa sumber-sumber ini memberikan penekanan yang luar biasa pada wahyu sebagai satu-satunya sumber hukum yang sah, bahkan sampai ke level penerimaan batin. Ini menyisakan sebuah pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda renungkan. Dalam dunia modern yang diatur oleh berbagai sistem hukum buatan manusia yang kompleks, dari hukum konstitusional sebuah negara, peraturan perusahaan tempat Anda bekerja, hingga peraturan lalu lintas di jalan raya, bagaimana seorang individu menavigasi atau merekonsiliasi antara perintah untuk tunduk sepenuhnya pada hukum ilahi ini dengan realitas hukum positif yang berlaku dalam kehidupan mereka sehari-hari?